Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Aku tarik semua aset kekayaanku dari semua keluarga suami yang malah setuju untuk dukung suamiku menikah lagi dengan pelakor. Ku buat mereka miskin dan menyesal. Laila duduk di tepi ranjang sambil menatap lurus ke arah kaca besar di sudut kamar. Wajahnya yang teduh terpampang jelas di sana, berhijab rapi, mata sendu namun ada binar kelelahan yang menyelinap di balik lensa matanya. Ia menyentuh pipinya perlahan, seolah hendak memastikan bahwa semua ini nyata. Di luar, langit masih gelap. Waktu menunjukkan pukul 4.17 pagi. Sebagian besar rumah masih terlelap, namun Laila sudah terbiasa bangun di waktu ini untuk sekadar menyeduh teh hangat dan membaca agenda harian. Di sekeliling kamar, tertata rapi berbagai penghargaan yang pernah ia raih. Dari penghargaan wirausaha muda berprestasi tingkat nasional, sampai sertifikat pelatihan manajemen bisnis dari luar negeri. Semuanya terbingkai elegan, bersih dari debu, dan menjadi saksi kerja kerasnya selama ini. Bukan karena ingin pamer, tapi karena setiap benda itu mengingatkannya bahwa semua yang ia capai bukan pemberian orang lain, bukan pula hasil keberuntungan semata. Ia menempuhnya dengan penuh luka, jatuh bangun, dan tekad baja yang tak pernah padam. Laila adalah anak sulung dari keluarga Haji Salim, seorang pengusaha properti ternama di Bandung yang membangun usaha dari bawah sejak zaman Orde Baru. Sejak kecil, Laila dididik untuk mandiri, berpikir kritis, dan tidak terlena oleh kekayaan orang tua. Ia dikirim mondok di pesantren modern sejak usia SMP, lalu melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi UI dengan beasiswa penuh. Sepulang dari Jakarta, ia menolak bekerja di perusahaan ayahnya dan memilih membangun unit usaha sendiri dari nol. Usaha kuliner kecil-kecilan yang awalnya hanya berupa kedai kopi pinggir jalan, lambat laun berkembang menjadi jaringan kafe dan catering korporasi yang kini punya 6 cabang dan puluhan karyawan. Semua modal awal berasal dari tabungan pribadi dan beberapa barang emas yang ia gadaikan diam-diam. Ayahnya sempat marah karena menganggap Laila terlalu keras kepala. Namun Laila bersikukuh ingin menunjukkan bahwa ia bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Saat itu usianya 27 tahun, dan ia bertemu Dimas di salah satu seminar bisnis UKM yang diselenggarakan oleh Dinas Kota. Dimas, pria berperawakan tinggi dan murah senyum, tampak sangat mengaguminya sejak awal. Ia bukan dari kalangan berada, tapi sopan, rajin, dan pembawaannya begitu menenangkan. Laila yang biasanya cuek terhadap pendekatan pria, untuk pertama kalinya merasa ada sesuatu yang berbeda dari Dimas. Mungkin karena ia tidak agresif, tidak mencoba mengesankan dengan harta, dan selalu mendukung ide-ide Laila dengan tulus. Setelah 8 bulan berkenalan, mereka memutuskan menikah. Meskipun ada penolakan awal dari keluarga Laila, karena latar belakang ekonomi yang sangat timpang, Laila tetap kukuh dengan pilihannya. Ia percaya bahwa cinta dan kejujuran akan lebih berarti dalam pernikahan dibanding asal-usul keluarga. Ayahnya akhirnya luluh setelah Dimas menyampaikan niat baiknya dengan penuh sopan santun. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh hikmat. Laila tak menuntut pesta mewah, hanya resepsi kecil di halaman rumah orang tuanya. Setelah menikah, Laila mengajak Dimas tinggal di rumah pribadi miliknya di kawasan elit Dago Pakar, sebuah rumah 2 lantai dengan taman luas dan pemandangan kota dari ketinggian. Rumah itu dibelinya dari hasil jerih payah sendiri. Bahkan orang tuanya tidak tahu menahu saat ia membeli properti tersebut. Mula-mula semua terasa baik. Dimas yang tidak punya pekerjaan tetap, mulai bergabung membantu mengelola bisnis Laila. Ia belajar sistem keuangan, ikut mendampingi dalam rapat-rapat vendor, dan terlihat bersemangat mengembangkan usaha mereka. Laila sangat bersyukur memiliki suami yang meski tidak berlatar belakang bisnis, namun bersedia belajar dan menghormati pendapatnya. Namun setelah 1 tahun pernikahan, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Dimulai dari permintaan agar keluarga Dimas, ibu, adik perempuan, dan adik iparnya, bisa tinggal bersama mereka sementara. Alasannya karena kontrakan lama sudah tak layak, dan ibunya sedang sakit. Laila, yang tak pernah tega melihat orang menderita, mengiyakan permintaan itu. Ia menyambut mereka dengan tangan terbuka, bahkan menyiapkan 1 lantai khusus untuk keluarga mertuanya, lengkap dengan fasilitas seperti dapur, kamar mandi, dan ruang tamu sendiri. Lambat laun, sementara, berubah menjadi permanen.
Ibu mertuanya mulai sering mengatur isi rumah, menentukan menu harian, bahkan sesekali mengkritik cara Laila berpakaian yang menurutnya terlalu modis untuk seorang istri. Laila mencoba bersabar. Ia pikir, ini hanya adaptasi awal. Namun hari-hari berikutnya tak berjalan semulus harapannya. Laila yang dulu biasa pulang malam karena urusan bisnis, mulai diomeli. Iparnya yang menganggur, justru lebih sering memakai mobil pribadi Laila tanpa izin. Dan ketika Laila menegur, Dimas hanya mengatakan, mereka cuma pinjam sebentar, jangan terlalu dibesar-besarkan. Ia mulai menyadari bahwa posisi dan pengaruhnya di rumah mulai melemah. Keputusannya sering dibantah. Bahkan Dimas mulai berani memotong ucapannya di depan keluarga dengan nada mengejek, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Namun Laila masih menahan diri. Ia masih berpikir, mungkin Dimas hanya sedang stres. Ia masih berharap, semua akan membaik seiring waktu. Ia bahkan menyarankan agar Dimas mencari konsultan keuangan pribadi agar lebih terlibat secara profesional. Anehnya, sejak diberi kartu akses rekening dan izin wewenang tanda tangan untuk transaksi bisnis, Dimas justru makin berubah. Ia mulai membeli barang-barang mahal tanpa diskusi. Jam tangan seharga belasan juta, sepatu kulit impor, dan perlengkapan elektronik yang tidak diperlukan. Sementara itu, ibunya mulai memanggil teman-teman pengajian dan mengaku bahwa bisnis keluarga besar kini dijalankan oleh anak dan menantunya. Laila mulai merasa identitasnya dihapus pelan-pelan, digeser perlahan, dan digantikan oleh orang-orang yang dulunya hanya menumpang. Suatu malam, saat Laila baru pulang dari perjalanan bisnis ke Surabaya, ia masuk ke kamar dan mendapati kamarnya berantakan. Pakaian berserakan, laci lemari terbuka, dan beberapa dokumen penting di meja kerja hilang. Saat ia menanyakan pada Dimas, lelaki itu hanya menjawab sambil tertawa. Mungkin pembantu lupa nutup laci. Tapi Laila tahu, tidak ada pembantu yang berani masuk ke ruang kerjanya. Ia memeriksa ulang semuanya. Beberapa surat kuasa dan bukti investasi tak ditemukan. Rasa cemas mulai menyergap dadanya. Tapi sekali lagi, ia menahan. Ia tidak ingin berpikir negatif, tidak ingin terburu-buru. Namun sejak itu, ia mulai menata ulang semua dokumen keuangan. Ia menyimpan salinan digital, memperbarui password, dan menghubungi pengacara kepercayaannya secara diam-diam. Ia tidak ingin kehilangan semuanya hanya karena terlalu percaya. Hari-hari selanjutnya, Laila semakin merasa sendirian di rumahnya sendiri. Dimas lebih sering tidur larut malam, kadang tidak pulang, dan alasan bisnis selalu jadi tameng. Ibu mertuanya bahkan pernah berkata, Dimas sekarang sudah capek mikirin bisnis. Kamu sebagai istri seharusnya lebih melayani, bukan sibuk kerja terus. Laila terdiam. Mulutnya ingin membantah, tapi hatinya sudah lelah. Setiap pagi, Laila tetap bangun seperti biasa. Menyeduh teh. Membuka laptop, menatap jadwal rapat. Tapi hati kecilnya sudah tidak sama. Ia mulai menulis jurnal harian, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Ia menuliskan semua perasaan yang tak mampu ia ungkapkan ke siapapun. Ia menulis tentang rasa dikhianati, dilecehkan secara perlahan, dan tentang rumah yang terasa semakin asing. Dan malam itu, setelah menatap kaca cukup lama, Laila berdiri. Ia mengambil satu map merah dari lemari dokumennya. Di dalamnya, ada surat-surat aset atas nama dirinya sendiri yang dulu sengaja tidak ia ungkap pada siapapun, bahkan pada Dimas. Ia mengusap sampul map itu dengan ujung jarinya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa bahagia, tapi mengandung makna. Saatnya berjaga. Saatnya bersiap. Karena cinta yang terlalu dalam, jika dikhianati, bisa berubah menjadi kekuatan paling mematikan. Langit Bandung masih kelabu ketika Laila turun ke lantai bawah. Aroma kayu manis dari dapur mulai merebak. Pertanda Mbak Sari, pembantu rumah tangganya, sedang menyiapkan sarapan. Langkah Laila ringan namun penuh pertimbangan. Suasana rumah begitu tenang, terlalu tenang. Tapi ketenangan yang ia rasakan bukan lagi membawa damai, melainkan semacam tekanan diam yang menusuk di dada. Ruang tamu yang biasanya tertata rapi kini mulai dipenuhi barang-barang milik keluarga Dimas. Rak sepatu membludak, tumpukan baju dan tas-tas bermerek KW terlihat berserakan. Adik iparnya, Lia, bahkan mengubah sebagian ruang tamu menjadi sudut jualan online-nya. Meja kopi dipenuhi barang dagangan kosmetik dan skincare murahan. Laila pernah menegur secara halus.
Tapi Lia hanya menjawab ketus. Namanya juga nyari duit, Mbak. Toh yang penting halal. Laila tak ingin memperpanjang. Namun dalam hati, ia mencatat semuanya. Setiap hal kecil yang dulu mungkin ia abaikan, kini jadi penting. Di meja makan, ibu mertuanya sudah duduk mengenakan daster merah bermotif bunga besar. Dengan santai ia menyalakan televisi dan menaikkan volume, hingga membuyarkan ketenangan pagi. Nak Laila, kamu kerja mulu sih. Gak mikirin suami, gak mikirin anak. Celetuknya sambil menyendokkan bubur ayam ke piring plastiknya. Udah 2 tahun nikah. Mana cucunya? Jangan-jangan kamu yang mandul. Seketika tangan Laila yang sedang menuang teh terhenti. Tapi ia tetap tenang, menahan detak jantungnya yang mendadak berdentam. Bu, saya dan Dimas masih fokus kerja dulu. Belum waktunya. Jawabnya datar, tak ingin terpancing. Kerja, kerja terus. Nanti pas Dimas ambil yang lain, baru tahu rasa. Ucap sang mertua sambil terkekeh pelan. Laila hanya diam. Tapi batinnya gemetar. Kata-kata itu terdengar terlalu ringan diucapkan. Seolah suaminya bebas memperistri wanita lain hanya karena alasan anak. Padahal, mereka belum pernah sekalipun periksa bareng ke dokter. Laila tahu tubuhnya sehat. Ia sempat memeriksakan diri secara diam-diam, dan dokter menyatakan tidak ada masalah. Tapi Dimas selalu menghindar saat diajak cek kesuburan bersama. Saat Laila hendak beranjak ruang kerja, Dimas datang dari luar. Mengenakan kemeja mahal yang baru dibelinya beberapa hari lalu. Wajahnya segar, tapi tidak dengan tatapan yang dulu selalu menghangatkan hati Laila. Pagi. Sapanya singkat sambil memeluk ibunya dan duduk di sebelahnya. Laila mengangguk kecil. Pagi. Kamu nggak lupakan kita ada meeting jam 10 sama pihak vendor untuk proyek catering hotel? Ah, itu. Kayaknya kamu aja deh yang handle. Aku ada pertemuan penting. Jawab Dimas tanpa menatap mata istrinya. Laila diam. Tak ingin mempermalukan suaminya di depan ibunya. Meskipun ia tahu, pertemuan penting, itu bukan urusan pekerjaan. Beberapa minggu terakhir, Dimas makin sering pulang larut. Katanya kerja lembur. Tapi Laila yang punya akses ke CCTV kantor tahu, Dimas tak pernah ada di kantor lebih dari jam 4 sore. Bahkan sering keluar dengan mobil yang bukan milik kantor. Mobil putih dengan kaca film gelap, yang entah milik siapa. Hari itu, Laila mengurungkan niatnya untuk membahas semua itu. Ia hanya mencatatnya di jurnal pribadinya malam nanti. Di antara lembaran halaman buku berwarna coklat tua itu, telah tertulis berbagai kejanggalan dan luka yang perlahan ditumpuk rapi. Satu-satunya tempat yang kini membuat Laila merasa bebas adalah ruang kerjanya. Ruang yang didesain penuh ketenangan, beraroma kayu, dengan lampu gantung elegan dan jendela besar menghadap taman belakang. Di sanalah ia bisa memikirkan segala strategi bisnis, bahkan rencana-rencana hidup. Siang hari, Laila pergi ke kantor pusat. Ia bertemu dengan sahabat sekaligus manajer operasional, Maya. Sejak awal Maya tahu ada yang tak beres dalam rumah tangga Laila. Tapi ia tak pernah bertanya terlalu jauh. Hanya mendukung dari jauh dan sesekali memberi pelukan diam saat Laila terlihat terlalu lelah. Sistem kas bulan ini bocor di bagian pengeluaran divisi marketing, lapor Maya. Aku periksa rinciannya, dan ada beberapa nota pengeluaran yang atas nama Dimas. Tapi nggak ada hubungannya sama promosi kita. Laila menarik napas dalam. Seperti yang aku duga. Dimas mulai memakai dana perusahaan tanpa otorisasi. Ini bukan kali pertama, kan? Maya mengangguk pelan. Aku tahu ini rumah tanggamu. Tapi aku juga harus jaga integritas perusahaan. Lai, dia bukan partner kerja yang sehat lagi. Laila menatap jendela. Hatinya berkecamuk, tapi pikirannya jernih. Ia tahu Maya tidak berniat mencampuri, tapi data dan bukti yang dibawanya terlalu jelas. Malam itu, Laila memutuskan menyalakan kembali sistem pelacakan transaksi yang pernah ia nonaktifkan karena rasa percaya. Ia juga menyusun ulang portofolio investasi, dan mengganti akses utama untuk 2 rekening bisnis besar. Setiap langkah ia lakukan diam-diam, penuh perhitungan. Laila tahu, keputusan besar tak boleh dibuat dalam kemarahan. Ia tidak ingin sekadar melampiaskan amarah, tapi menyusun balasan dengan akal dan hukum. 3 hari kemudian,
Laila mendapat laporan dari asisten pribadinya bahwa Dimas baru saja melakukan transaksi pembelian kalung berlian di butik perhiasan mahal di Jakarta. Laila menatap foto struk pembayaran yang dikirim via email. Di kolom tanda tangan, jelas nama suaminya tertulis. Tapi yang membuat Laila terdiam adalah nama penerima, Nadine. Nama itu bukan nama asing. Nadine adalah mantan asisten marketing yang dulu pernah bekerja 6 bulan di kantor Laila. Wanita muda, cantik, dan selalu berpakaian mencolok. Dulu Laila sudah beberapa kali menangkap gelagat menggoda dari Nadine ke Dimas, tapi selalu menganggap itu hal sepele. Ia bahkan sempat membela Nadine dari tuduhan staf lain soal pencurian barang kantor. Laila begitu ingin percaya bahwa semua orang bisa berubah jika diberi kesempatan. Dan kini, nama itu muncul kembali. Kali ini bukan sebagai staf, tapi sebagai penerima hadiah mewah dari suaminya sendiri. Laila memejamkan mata. Dadanya berdegup cepat. Namun ia tetap diam. Tidak ada air mata, tidak ada jeritan. Hanya keheningan yang makin menyesakan. Malam itu, ia kembali menulis di jurnalnya. Tapi untuk pertama kalinya, tangannya bergetar saat mencoretkan kata demi kata. Aku bukan wanita lemah. Aku hanya mencintai dengan terlalu jujur. Tapi jika mereka mengira aku akan diam saja, mereka salah. Pagi itu, Laila duduk di balik meja kerjanya. Matanya terpaku pada layar laptop yang memuat kumpulan file. Semua bukti transaksi yang mencurigakan, semua mutasi rekening yang terlalu sering, dan nama-nama yang tak pernah ia kenal sebelumnya muncul dalam daftar pengeluaran. Sebagian besar mengarah ke butik, restoran, hotel, dan spa kelas atas. Tidak sedikit pula yang tercatat sebagai pembayaran pribadi atas nama Nadine. Tangannya bergerak pelan menggeser mouse, membuka folder khusus berisi rekaman CCTV kantor yang ia akses dari sistem keamanan jarak jauh. Ia mempercepat putaran rekaman ke pukul 17.43, 2 hari sebelumnya. Di sana terlihat jelas, Dimas berjalan keluar kantor bukan dengan mobil pribadinya, tapi mobil putih dengan plat nomor Jakarta, dan duduk di kursi kemudi adalah wanita berambut panjang mengenakan blazer ketat. Nadine. Ia turun dari mobil, membuka pintu untuk Dimas, dan keduanya tertawa. Dimas bahkan sempat menyentuh pipinya. Mereka seperti pasangan kekasih yang sudah lama menjalin hubungan. Laila menatap layar lama sekali. Seakan ingin membakar bayangan itu dengan sorot matanya. Tapi tubuhnya justru membeku. Sejumlah kenangan perlahan bermunculan. Kenangan saat Dimas masih sopan dan sederhana. Saat mereka membicarakan masa depan, saat Dimas memeluknya dan bersumpah akan setia. Semuanya dusta. Ia membuka catatan laporan dari detektif pribadi yang ia sewa diam-diam sejak 3 minggu lalu. Isinya padat. Dokumentasi foto, laporan aktivitas harian, bukti pembayaran hotel, dan lokasi pertemuan Dimas dengan Nadine. Salah satu foto menampilkan Dimas dan Nadine di sebuah kafe privat, duduk berhadapan, tangan mereka saling menggenggam. Detektif itu juga mencantumkan bahwa Nadine kini tidak lagi bekerja di perusahaan manapun. Ia menjadi semacam konsultan pribadi untuk beberapa bisnis kecil, yang sebagian besar ternyata proyek fiktif yang dibiayai oleh Dimas dari dana kantor Laila. Laila membalik halaman laporan, lalu menutupnya perlahan. Ia tidak menangis. Bahkan bibirnya terangkat membentuk senyum kecil. Datar, nyaris dingin. Ia tahu, inilah saatnya menyusun balasan. Malam itu, ia pulang ke rumah sedikit lebih awal. Begitu masuk halaman, ia melihat mobil adik iparnya diparkir sembarangan, menghalangi jalan masuk utama. Ia mengatur napas, mengabaikannya, lalu masuk lewat pintu samping. Di ruang tengah, terdengar suara tawa riuh. Ibu mertuanya, Lia, dan Dimas sedang menonton acara komedi di televisi besar yang dulu dibeli Laila untuk ruang keluarga. Laila, kamu udah pulang? Tolong beliin Mama saus sambal ya, yang botol gede. Mama lagi ngidam pengen makan tahu gejrot, kata ibu mertuanya tanpa menoleh sedikit pun. Laila tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan menuju dapur, membuat segelas air putih, lalu naik ke kamarnya. Malam itu, ia mengunci pintu rapat-rapat. Ia tak ingin ada satupun dari mereka mengganggu pikirannya. Ia membuka laptop dan menyiapkan draft surat kuasa untuk menarik seluruh hak kepemilikan bisnis yang sempat ia limpahkan ke Dimas. Ia memindahkan saham atas nama suaminya ke rekening investasi pribadinya.
Ia menghubungi bagian legal perusahaan dan menyusun surat perjanjian baru yang menghapuskan semua akses keuangan Dimas dalam struktur organisasi. Keesokan harinya, ia memanggil Maya. "Kamu percaya sama aku?" tanya Laila, tatapannya dalam. "Lebih dari percaya. Aku ikut kamu dari zaman kamu cuma punya kios kopi 3x3 meter." "Lai," jawab Maya tanpa ragu. "Aku butuh kamu sebagai saksi dan pelindung aset. Aku mau semua dokumen di backup di server terpisah. Mulai hari ini, hanya kamu dan aku yang punya akses penuh. Jangan izinkan siapapun, bahkan Dimas sekalipun." Maya tidak banyak tanya. Ia hanya mengangguk tegas. Laila juga menghubungi pihak bank. Ia mengganti tanda tangan, memperbarui PIN, menghapus Dimas dari daftar penerima otorisasi keuangan. Ia tahu semua proses ini harus dilakukan secara legal, dan ia sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya selama berminggu-minggu. Sore harinya, ia menerima laporan baru dari detektif. Dimas dan Nadine tengah berada di sebuah villa kecil di Lembang, menyewa selama 2 hari. Dalam video yang dikirim, Dimas terlihat sedang memanggang daging, sementara Nadine memeluknya dari belakang. Mereka tertawa bahagia, seakan tak pernah peduli akan adanya Laila. Laila menatap video itu sambil memutar cincin kawin di jari manisnya. Cincin itu dulu dipilih Dimas sendiri, dengan kata-kata, "Aku ingin kamu jadi satu-satunya wanita dalam hidupku." Kata-kata yang sekarang terasa menjijikkan. Pukul 9 malam, Laila turun ke ruang keluarga. Dimas baru saja pulang. Nadanya tinggi, wajahnya tampak lelah. Ia meletakkan tas dengan kasar di atas sofa dan berjalan langsung ke dapur. Di belakangnya, ibu mertua dan Lia masih asyik mengobrol. "Dim, kamu dari mana?" tanya Laila datar. "Urusan kantor." "Kamu gak perlu tahu," jawabnya cepat tanpa menatap. "Urusan kantor? Tapi kamu bukan lagi bagian dari perusahaan. Aku sudah cabut semua aksesmu." Dimas berhenti. Matanya menatap Laila, rautnya bingung. "Apa maksudmu?" "Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari perusahaan. Semua saham yang atas namamu sudah ditarik. Semua fasilitas yang kamu pakai sudah dibekukan. Dan kamu tidak punya hak lagi atas bisnis yang aku bangun," ucap Laila dingin. Dimas tertawa miring. "Kamu ngelawak? Semua ini bisnis keluarga kita, Lai. Aku suamimu. Tapi aku yang bangun semuanya. Aku yang tanggung semuanya. Dan sekarang, aku yang cabut semuanya." Tiba-tiba, ibu mertuanya berdiri. Laila, kamu kok jadi istri yang egois banget sih? Gak ada istri yang ngambil hak suaminya kayak gini. Kamu perempuan gak tahu diri." Laila memutar tubuh, menatap tajam ibu mertuanya. "Saya sudah terlalu lama diam, Bu. Terlalu lama membiarkan kalian hidup dari keringat saya. Tapi kalian balas dengan menyudutkan saya, menyebar fitnah, bahkan mendukung perselingkuhan suami saya dengan perempuan lain." Semua terdiam. Laila melanjutkan, "Mulai malam ini, akses rumah ini saya cabut. Saya beri waktu seminggu untuk kalian keluar dari rumah ini. Saya sudah siapkan surat pengosongan. Kalau tidak, saya akan proses hukum." Dimas marah. Ia melangkah maju, namun Laila tak mundur. "Jangan pakai amarah, Dim. Karena semua yang kamu lakukan sudah ada buktinya. Kalau kamu mau bawa ini ke pengadilan, aku siap." Malam itu, rumah yang selama ini dipenuhi tawa palsu, berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan. Dimas dan ibunya berkumpul di ruang tamu, sementara Laila mengunci diri di kamar, menyusun langkah selanjutnya. Ia tahu, badai baru saja dimulai. Tapi kali ini, ia tak akan lagi jadi wanita yang hanya menunggu dan berharap. Kali ini, ia akan jadi badai itu sendiri. Pagi datang dengan keheningan yang terasa mencekik. Udara Bandung yang biasanya memberi ketenangan, kini terasa begitu dingin dan menyakitkan. Di lantai bawah, suara sendok beradu dengan piring terdengar samar. Tapi Laila tetap bergeming di balik tirai kamarnya. Ia duduk di ranjang, tubuhnya tegak namun matanya menerawang jauh. Ia telah memutuskan jalan yang tak bisa ia mundurkan lagi. Pukul 7.15, ia turun dengan langkah pasti. Mengenakan setelan kerja warna abu-abu dengan kerudung hitam pekat, wajahnya tidak menunjukkan kelembutan seperti biasanya. Hari ini, dia adalah pebisnis. Bukan istri.
bukan menantu. Bukan pelayan keluarga suami. Dimas duduk di meja makan bersama ibunya. Tatapannya lelah. Namun ada bara marah yang membakar di balik mata itu. Di sampingnya, Lia menyuap bubur sambil memelototi Laila seperti biasanya. Tidak suka, tidak hormat, tapi tetap hidup dari belas kasih wanita yang kini ia tatap penuh kebencian. Laila menarik kursi dan duduk tenang. Ia tidak makan. Ia hanya meletakkan map merah di atas meja. Diam. Menatap tajam Dimas. Apa ini? Dimas mengangkat alis, mencoba tetap tenang. Undangan mediasi dari kantor pengacara saya. Saya beri kesempatan untuk menyelesaikan semuanya secara baik-baik. Ucap Laila datar. Baik-baik. Lia mendengus. Kamu mau cerai sama kakakku? Setelah semua yang kamu nikmati dari keluarga ini? Laila menoleh perlahan ke arah Lia. Saya menikmati apa? Lia? Rumah yang saya beli sendiri? Mobil yang saya cicil sendiri? Bisnis yang saya bangun dari nol? Atau mungkin, kenyataan bahwa saya harus terus membayar hidup kalian karena kalian terlalu malas mencari penghasilan sendiri? Lia membanting sendok ke piring. Kamu itu perempuan gak tahu diuntung. Suami kamu kerja banting tulang buat usaha itu. Laila tersenyum tipis. Banting tulang? Saya punya rekaman, laporan keuangan, transaksi ilegal, dan foto-foto selingkuhannya. Dan semuanya atas nama suami saya, yang katanya banting tulang. Dimas berdiri. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Tapi Laila tidak bergeming. Kalau kamu mau bawa ini ke pengadilan, saya siap, ucap Laila tajam. Tapi saya rasa kamu cukup pintar untuk tahu apa akibat hukumnya. Karena selain penipuan, kamu juga bisa dijerat pasal penggelapan aset dan penyalahgunaan dana perusahaan. Wajah ibu mertua Laila pucat. Ia menoleh pada Dimas, tapi Dimas tidak bicara. Ia hanya menunduk. Mulutnya terkunci oleh kenyataan bahwa semua kartu telah terbuka. Laila berdiri. Ia merapikan map di tangannya, lalu berkata tanpa menatap siapapun. Saya beri waktu kalian seminggu untuk angkat kaki dari rumah ini. Saya sudah hubungi notaris. Rumah ini akan dikosongkan, dan seluruh fasilitas yang kalian nikmati akan dihentikan. Mobil, kartu kredit, asisten, semua ditarik. Mulai hari ini, saya bukan lagi tempat kalian bergantung. Laila, kamu keterlaluan. Suara ibu mertuanya mulai bergetar. Kita ini keluarga. Masa kamu sekejam itu? Laila berhenti di ambang pintu. Ia menoleh, matanya dingin. Saya bukan kejam, Bu. Saya hanya belajar dari cara kalian memperlakukan saya. Hari itu, Laila pergi ke kantor. Ia menyampaikan pernyataan resmi bahwa Dimas bukan lagi bagian dari struktur bisnis, dan segala hubungan keuangan dengannya telah diputus. Ia juga menghapus semua data akses Dimas dari sistem perusahaan, termasuk email, otorisasi pembayaran, dan kontrol inventaris. Maya menemaninya dari pagi sampai siang. Mereka menandatangani surat-surat pengalihan aset, mengamankan rekening perusahaan, dan mengunci semua celah kebocoran dana. Laila bahkan menunjuk satu firma hukum untuk memantau segala transaksi masuk dan keluar demi memastikan tidak ada satupun peluang penipuan ke depannya. Siang menjelang sore, Laila duduk di ruang kerja dengan pandangan kosong. Ia menyandarkan kepala di kursi kulitnya, memejamkan mata, dan membiarkan semua kejadian pagi tadi berputar kembali di kepalanya. Ia bukan perempuan keras. Ia hanya terlalu sering disakiti dan terlalu lama disuruh diam. Saat membuka mata, notifikasi masuk dari ponselnya. Sebuah pesan dari detektif pribadi yang ia bayar. Target berada di sebuah butik di Jalan Riau bersama wanita yang sama. Mereka tampak membeli baju seragam. Laila mengernyit. Seragam? Balasnya. Ya. Baju kebaya biru tua dan beskap untuk pria. Seperti baju lamaran atau pernikahan. Pesan itu membuat tubuh Laila membeku. Ia menatap layar lama, napasnya tertahan. Tapi bukan karena sakit hati. Bukan karena patah hati. Melainkan karena itu mempercepat semuanya. Laila segera menelepon pengacaranya. Saya minta jadwalkan gugatan cerai minggu ini. Lengkapi dengan pengajuan pembekuan aset bersama. Dan, saya ingin ambil kembali semua properti yang pernah saya hibahkan ke pihak suami. Termasuk rumah kontrakan milik adiknya? Tanya pengacara. Termasuk.
Semua yang saya beli dan letakkan atas nama mereka. Saya punya bukti bahwa itu semua berasal dari rekening saya, dan saya yang menanggung semua cicilannya. Baik, Bu Laila. Kami akan proses secepatnya. Malam itu, Laila pulang tanpa berkata sepatah kata pun. Rumah tampak lebih sepi dari biasanya. Rupanya Lia dan ibunya sudah mulai mengemasi beberapa barang. Mereka terlihat muram dan tak setegar biasanya. Laila masuk ke kamar. Ia duduk di kursi meja rias, membuka jurnal harian, dan menulis kalimat panjang dengan tangan bergetar. Hari ini, mereka menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Aku tak menyesal. Aku hanya ingin mereka tahu. Aku diam bukan karena lemah, tapi karena aku tahu kapan saatnya memukul. Di luar kamar, Dimas berdiri sambil menyandarkan tubuh di dinding. Matanya menatap pintu kamar Laila yang tertutup rapat. Ia mendengar langkahnya menjauh, lalu bunyi kunci pintu yang berputar pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya Dimas merasa takut. Bukan karena Laila marah, tapi karena Laila sudah tidak peduli lagi. Suara ketukan keras di pintu gerbang membangunkan Laila dari tidurnya. Waktu menunjukkan pukul 6.30 pagi. Ia menoleh ke arah jendela, dan dari celah tirai terlihat dua mobil angkutan barang berhenti tepat di depan rumah. Di sisi kanan halaman, Dimas berdiri dengan tangan bersedekap, sementara ibunya dan Lia mondar-mandir dengan wajah masam. Barang-barang mereka sudah dimasukkan ke dalam karung dan koper besar, terkesan tergesa-gesa dan berantakan. Laila membuka pintu kamar dan turun ke bawah. Di ujung tangga, ia berdiri diam, memperhatikan pemandangan itu dengan tatapan netral. Tak ada rasa kasihan sedikit pun yang tersisa. Dimas menoleh dan menghampirinya. Wajahnya letih, matanya bengkak. Ia seperti ingin bicara, tapi tertahan. Laila menatapnya datar. Satu langkah maju dari Dimas, dan Laila mengangkat tangannya. Jangan ganggu saya pagi ini. Tim legal saya akan datang pukul 8 untuk mendampingi proses pengosongan rumah. Kalian sudah saya beri waktu lebih dari cukup. Laila, kita bisa bicarakan ini baik-baik, ucap Dimas mencoba lembut. Aku tahu aku salah. Tapi jangan begini. Laila menahan tawanya. Kamu bicara tentang baik-baik setelah menyelingkuhiku dan menggelapkan uang perusahaan? Itu bukan. Cukup, Dimas. Potong Laila dingin. Aku tidak mau dengar satu kata pembelaan pun darimu. Setiap detik aku membiarkanmu bicara, aku merasa menghina diriku sendiri. Lia datang dengan nada tinggi. Kak Laila, kamu tega banget. Kami ini keluarga. Masa kamu tega usir mama? Laila menatapnya tajam. Keluarga? Sejak kapan kalian memperlakukan saya sebagai keluarga? Dari hari pertama kalian tinggal di rumah ini, yang kalian lakukan hanya menyusahkan, mengatur, dan mencaci saya. Kalau kalian merasa rumah ini milik bersama, saya punya surat sertifikat atas nama saya sendiri. Kalian tidak punya satupun lembar legalitas di sini. Kalian tamu. Dan saya pemilik rumah. Ibu mertuanya ikut bersuara. Suaranya gemetar antara marah dan malu. Laila, kamu gak akan tenang kalau begini caranya. Allah tidak suka perempuan yang memberontak pada suami. Laila mengerutkan kening. Allah juga tidak suka pada suami yang berzina. Bu, jangan bawa-bawa Tuhan untuk menutupi aib kalian. Saya perempuan yang taat, tapi saya juga manusia. Saya bukan tumbal keserakahan kalian. Pukul 8 tepat, dua orang dari kantor hukum tiba membawa berkas pengosongan rumah dan surat pernyataan pemutusan hubungan hukum atas aset yang selama ini diberikan Laila ke pihak keluarga Dimas. Tim notaris juga hadir sebagai saksi. Proses itu berjalan selama hampir 2 jam. Semua surat diserahkan dengan salinan sah, dan Laila menolak menandatangani pernyataan perdamaian yang diajukan oleh Dimas secara sepihak. Ia hanya menandatangani dokumen pemutusan penuh. Sore hari, rumah itu sepi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Tak ada lagi teriakan Lia dari dapur, tak ada ocehan ibu mertua tentang sabun mandi yang ia pakai, tak ada lagi deru mobil Dimas yang seenaknya keluar masuk garasi. Laila duduk di ruang tengah, memandangi dinding kosong tempat biasanya keluarga Dimas menempelkan kalender acara pengajian, arisan, dan daftar utang belanja bulanan. Ia menghirup udara dalam-dalam. Sunyi, tapi bukan sepi. Sunyi yang membuat hati lapang. Malamnya, Maya datang membawa laporan detail pengalihan aset dari pihak pengacara.
Semua properti yang sempat dibeli atas nama Dimas dan keluarganya sudah kembali ke Laila. Rumah kontrakan milik Lia di Cimahi kini masuk daftar lelang. Mobil yang pernah dipakai Dimas disita dan akan dijual untuk menutup kerugian keuangan perusahaan. Aku masih gak habis pikir kamu bisa sekuat ini, Lai, ucap Maya sambil menyeruput teh. Laila tersenyum kecil. Aku gak kuat, Mei. Aku hanya sudah terlalu lama diam. Dan ternyata diam itu mahal harganya. Jadi kamu beneran mau gugat cerai? Laila mengangguk. Suratnya sudah dikirim hari ini. Aku takkan menunda lagi. Aku mau mulai hidup baru. Aku mau bangun rumah tangga yang tidak membuatku merasa sendirian di rumah sendiri. Maya menatap Laila dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu betul betapa Laila mencintai Dimas dulu. Tapi cinta, sekuat apapun, tak bisa menyelamatkan hubungan yang dibangun atas pengkhianatan. Beberapa hari berlalu. Berita perceraian Laila dan Dimas mulai menyebar di kalangan pebisnis dan keluarga besar. Tak sedikit yang terkejut. Banyak pula yang mulai bergosip. Ada yang menuduh Laila arogan, ada yang membela. Tapi Laila tidak peduli. Ia hanya fokus pada satu hal, menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang lebih dalam. Pada hari keempat setelah pengosongan rumah, Laila mendapat kabar dari salah satu kenalannya bahwa Dimas dan Nadine tengah mempersiapkan acara tunangan di sebuah rumah makan elit. Mereka menyebarkan undangan secara tertutup. Tapi satu undangan bocor ke tangan Maya, dari kenalan yang ternyata juga pernah bekerja untuk Laila. Nama Laila tidak disebut, tapi isi undangannya menyakitkan. Dengan segala kerendahan hati, kami mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk menghadiri prosesi lamaran Dimas Nadine. Sebuah langkah awal menuju kehidupan yang diridek Allah. Laila menatap undangan digital itu. Tak ada emosi yang meledak. Hatinya datar. Ia hanya tersenyum pahit. Diridek Allah, ya? Hari lamaran tiba. Laila tidak datang, tentu saja. Tapi ia mengirim satu bingkisan kecil ke tempat acara. Di dalamnya hanya ada satu surat. Selamat atas pernikahan kalian. Jangan khawatir. Saya sudah pastikan kalian bisa menjalani hidup mandiri. Tanpa satupun rupiah dari saya. Tanpa satupun fasilitas dari saya. Tanpa satupun belas kasihan dari saya. Dan di bawah surat itu, ia lampirkan fotokopi bukti pembekuan semua rekening, surat pemutusan kerja Dimas, serta salinan sertifikat rumah yang dulu ditempati keluarga Dimas dengan stempel ditarik kembali. Tidak lama setelah itu, Laila mendengar kabar bahwa acara lamaran berubah jadi kericuhan kecil. Nadine syok, ibu Dimas pingsan, dan Dimas ditampar oleh salah satu tamu perempuan yang ternyata adalah investor lama Laila yang sempat didekati Dimas secara diam-diam untuk meminjam dana. Hari itu, Laila tidak pergi kemana-mana. Ia hanya duduk di taman belakang, menyesap teh hangat, sambil memandangi langit senja. Angin bertiup pelan, membawa aroma wangi dari bunga kenanga yang mekar di sisi pagar. Kali ini, ia tidak memikirkan dendam. Tidak memikirkan balas sakit hati. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana membangun kembali hidupnya. Tanpa beban, tanpa manipulasi, dan tanpa orang-orang yang menghisapnya diam-diam atas nama keluarga. Ia tahu, ini baru awal. Dan ia siap untuk semua yang akan datang. Seminggu setelah acara lamaran Nadine dan Dimas yang berakhir ricuh, kabar tentang kehancuran hubungan keduanya mulai menyebar secara perlahan. Laila tidak mencarinya. Tapi kabar itu datang sendiri. Dunia memang punya caranya sendiri mengantar kabar yang ingin ia dengar, bahkan saat ia sedang tidak memintanya. Pagi itu, Laila duduk di meja kerjanya dengan setumpuk dokumen yang perlu ditandatangani. Di luar, langit Bandung mendung. Hujan baru saja reda, menyisakan titik-titik embun di jendela besar ruangannya. Ia baru saja selesai mengecek laporan pembukaan cabang catering ketiganya di Surabaya, ketika Maya masuk ke ruangannya. Aku baru dapat laporan dari orangku. Nadine kabur, ucap Maya tanpa basa-basi. Laila mengangkat wajahnya perlahan. Kabur. Iya. Malam setelah acara lamaran itu berantakan, Nadine sempat menghubungi salah satu rekannya untuk minta pinjaman. Katanya Dimas bangkrut, semua fasilitas hilang, dan Nadine merasa dijebak. 2 hari kemudian, Nadine menghilang dari apartemen yang ditinggali mereka. Laila tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, membiarkan kata-kata Maya menggantung di udara. Ia tidak merasa senang.
tidak juga merasa puas. Tapi di dalam hati, ada semacam titik lega yang ia rasakan. Maya menyerahkan sebuah amplop coklat. Ini laporan lengkapnya. Termasuk bukti transaksi penarikan terakhir dari kartu kredit Dimas. Dia terpaksa ngutang buat bayar biaya rumah sakit ibunya, yang ternyata hipertensi mendadak karena shock pas malam lamaran. Laila membuka amplop itu dan membaca cepat. Matanya menangkap banyak hal, hutang yang menumpuk, aset yang disita oleh pengadilan, dan pengajuan mediasi dari Dimas yang masuk ke kantor pengacaranya. Dia minta bertemu, ucap Maya pelan. Laila menarik napas. Tolak. Yakin, Lai? Dia kelihatan terpuruk. Laila menatap Maya lama. Aku bukan Tuhan, Mei. Aku bisa memaafkan, tapi bukan berarti aku harus membuka pintu yang sudah jelas-jelas aku segel dengan darah dan air mata. Hari itu, Laila menyibukkan dirinya dengan pertemuan investor dan tinjauan lokasi baru. Ia mulai lebih sering keluar kota, membuka pelatihan UMKM bagi janda dan ibu rumah tangga korban KDRT. Ia mulai berbicara dalam forum-forum perempuan, menceritakan kisahnya bukan sebagai drama, tapi sebagai kekuatan dan inspirasi. Ia ingin suaranya jadi pegangan bagi wanita lain yang selama ini memilih diam. Di salah satu seminar di Jakarta, Laila bertemu dengan sosok yang dulu sempat menginspirasi langkah awal bisnisnya, Bu Nurma, pemilik jaringan bakri sukses yang kini aktif sebagai mentor UMKM nasional. Laila diajak makan malam setelah sesi selesai. Kamu luar biasa, Laila, ucap Bu Nurma. Cerita kamu sudah viral di banyak komunitas. Banyak wanita yang akhirnya punya keberanian setelah dengar kisahmu. Laila tersenyum, tapi matanya menyimpan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Aku tidak ingin dianggap luar biasa. Aku cuma ingin perempuan tahu bahwa mereka berhak memilih hidup yang tidak menyakiti mereka. Dan kamu sudah membuktikannya. Sekarang apa tujuanmu selanjutnya? Laila menatap ke langit malam lewat jendela restoran. Aku ingin membangun rumah perlindungan bagi perempuan yang diusir oleh keluarganya hanya karena menolak poligami, dikhianati, atau dicap pembangkang hanya karena bersuara. Aku ingin membangun sistem yang tidak membiarkan mereka jatuh sendirian. Bu Nurma tersenyum dan menepuk punggung tangannya. Kalau begitu, mulai besok aku akan bantu carikan jaringan dana sosial dan donatur tetap. Kamu bisa mulai dari Bandung, lalu berkembang ke kota-kota lain. Apa kamu siap? Laila mengangguk mantap. Saya siap. Namun saat Laila kembali ke Bandung 3 hari kemudian, kabar buruk datang lagi. Dimas menghubungi langsung lewat telepon rumah. Suaranya lirih, bergetar, dan penuh tekanan. Aku cuma minta ketemu sekali. Bukan untuk balik. Aku cuma mau minta maaf. Mama sakit. Rumah kontrakan Lia udah dijual orang. Dan sekarang mereka numpang di rumah teman di Cimahi. Aku gak punya uang lagi. Semuanya habis. Lai, semuanya. Laila terdiam. Cukup satu kali, Lai. Aku cuma pengen minta maaf. Bukan buat ngemis. Tapi buat bilang aku nyesel. Laila menutup telepon tanpa berkata satu pun. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca lemari. Wajah yang masih sama, tapi kini punya sorot mata yang jauh lebih dalam. Ia tahu Dimas menyesal. Tapi ia juga tahu bahwa itu bukan penyesalan karena kehilangan cinta, melainkan kehilangan kenyamanan. Malam itu, Laila duduk di teras rumah. Udara dingin membuat tubuhnya menggigil pelan. Tapi ia tetap tidak masuk ke dalam. Ia menatap langit lama sekali. Lalu mengambil ponsel, membuka galeri fotonya yang lama, dan menghapus semua foto pernikahan yang tersisa. Satu persatu. Pukul 11 malam, Maya mengirim pesan pendek. Besok pagi tim survei lokasi untuk rumah perlindungan akan datang. Aku akan dampingi mereka ke lokasi pertama di Dago. Semangat, Lai. Laila membalas. Terima kasih. Aku sudah siap. Keesokan harinya, Laila berdiri di atas lahan kosong seluas hampir 1000 meter persegi, menghadap pegunungan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Di tempat inilah, ia akan membangun sesuatu yang baru, bukan untuk dirinya saja, tapi untuk semua perempuan yang pernah merasakan sakit seperti yang ia alami. Dan ia bersumpah, tidak akan ada satupun pria seperti Dimas yang bisa menjatuhkan seorang wanita lagi, setidaknya di bawah naungannya. Hujan turun sejak pagi. Rintiknya deras,
menghantam atap rumah Laila tanpa jeda, seolah alam sedang meluapkan luka yang sudah lama tertahan. Tapi di dalam rumah yang kini sepi dan tenang, Laila berdiri di depan cermin panjang di kamar tamu. Ia mengenakan kemeja putih dengan blazer hitam. Wajahnya polos tanpa riasan, namun sorot matanya tajam dan tak tergoyahkan. Hari ini, ia akan menandatangani kontrak pembangunan rumah perlindungan perempuan pertama yang diberi nama Ruang Aman Laila. Ia memilih nama itu bukan untuk menyombongkan dirinya, melainkan agar semua perempuan yang datang ke sana tahu bahwa tempat itu lahir dari luka yang sama seperti mereka rasakan. Pukul 9 pagi, Maya datang menjemput. Di mobil, suasana hening. Tak banyak bicara di antara mereka, tapi keduanya tahu apa yang sedang diperjuangkan bukan perkara ringan. Setibanya di lokasi, puluhan pekerja sudah bersiap. Ada arsitek, konsultan bangunan, hingga tim dari Kementerian Sosial yang ikut mendukung proyek tersebut. Setelah seremoni penandatanganan yang sederhana, Laila naik ke atas panggung kecil di tengah tanah yang masih basah karena hujan. Ia memegang mikrofon dengan tangan dingin. Tapi saat mulai bicara, suaranya stabil. Ruang ini akan menjadi saksi bahwa perempuan tidak selamanya harus diam. Tidak harus tunduk pada ketidakadilan. Tidak harus hidup dalam rumah yang penuh kekerasan dengan alasan, sabar adalah ibadah. Karena sabar tidak sama dengan mati pelan-pelan. Semua hadirin hening. Beberapa dari mereka bahkan mulai berkaca-kaca. Laila melanjutkan, saya pernah jadi perempuan yang terdiam terlalu lama. Saya pernah dibungkam oleh yang saya cintai. Tapi saya juga pernah memilih untuk bangkit dan membuktikan bahwa harga diri saya lebih berharga dari status pernikahan. Dan inilah hasilnya. Tepuk tangan membahana. Tapi Laila tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan, lalu turun dari panggung. Di hatinya, satu persatu beban mulai terangkat, meski belum seluruhnya pergi. Setelah acara, Laila kembali ke mobil. Tapi sebelum Maya menyalakan mesin, ia membuka dashboard dan menyerahkan satu undangan. Ada acara reuni keluarga besok sore di rumah sepupu Dimas. Kamu diundang. Laila tertawa pelan. Siapa yang ngundang? Lia. Katanya ini reuni keluarga besar dari pihak mendiang ayah Dimas. Mereka mau minta kamu datang. Alasannya, demi menjaga silaturahmi. Laila menatap undangan itu. Kertasnya putih dengan hiasan emas. Nama Dimas dan ibunya tertera sebagai bagian dari panitia. Mereka pikir ini acara halal bihalal? Setelah semua yang terjadi? Kayaknya iya. Atau mereka pikir kamu sudah melunak, ujar Maya. Laila menaruh undangan itu di kursi belakang. Aku akan datang. Tapi bukan untuk silaturahmi. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku tak lagi takut berdiri sendiri. Keesokan harinya, Laila datang ke acara reuni itu mengenakan dress formal berwarna biru tua. Hijabnya senada, simple, elegan. Begitu ia turun dari mobil, banyak pasang mata langsung tertuju padanya. Tidak sedikit yang memicingkan mata, mencibir pelan, berbisik satu sama lain. Tapi Laila tetap berjalan tenang, langkahnya ringan dan pasti. Dimas berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang terlihat lebih tirus dari sebelumnya. Bajunya rapi, tapi tatapan matanya kosong. Di sampingnya, ibunya duduk dengan ekspresi dingin. Lia berdiri di dekat meja jamuan, berpura-pura sibuk menyusun makanan. Laila berjalan melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Ia langsung menuju meja utama, tempat beberapa orang tua sepuh duduk, para sesepuh keluarga yang dulu sangat menghargai Laila ketika ia masih menjadi menantu. Salah satu di antaranya, Pak De Yusril, berdiri menyambut Laila dengan senyum lebar. Anak hebat, kamu tetap datang. Mereka pikir kamu tak akan berani menampakkan diri lagi. Laila tersenyum tipis. Saya tak pernah lari dari medan yang dulu pernah membakar saya, Pak De. Saya hanya ingin mereka tahu, api itu kini saya kuasai. Pak De Yusril tertawa pelan. Tepat sekali. Duduklah. Semua ingin dengar bagaimana kamu sekarang. Tak lama kemudian, acara dimulai. Beberapa sambutan bergulir, mayoritas membahas tentang kekeluargaan, pentingnya menjaga silaturahmi, dan memulai dari awal. Lalu mikrofon berpindah ke tangan Lia. Ia berdiri dengan ekspresi yang dibuat-buat seolah penuh penyesalan.
Saya sebagai adik almarhum Ayah Dimas ingin meminta maaf atas semua kesalahan keluarga kami pada Mbak Laila. Kami sadar, banyak sikap kami yang menyakitkan dan kami semua sudah menyesal. Maya yang duduk di samping Laila mengepal tangan di bawah meja. Tapi Laila tetap tenang. Ia menatap Lia tanpa emosi. Tak ada harapan, tak ada dendam, hanya ketegasan. Lia melanjutkan, kami berharap Mbak Laila bisa membuka pintu maaf. Dan semoga kita semua bisa memulai lembaran baru. Laila mengangkat tangannya. Meminta giliran bicara. Semua mata tertuju padanya. Ia berdiri dengan anggun, mengambil mikrofon, dan berjalan pelan ke tengah ruangan. Saya menghargai permintaan maaf itu. Tapi saya juga ingin menjelaskan satu hal. Laila menatap seluruh ruangan. Saya datang ke sini bukan karena ingin kembali. Bukan karena saya rindu. Tapi karena saya ingin kalian tahu, bahwa saya bukan lagi Laila yang bisa ditundukkan. Dulu, kalian bilang saya terlalu banyak menuntut. Tapi nyatanya, yang saya minta hanya kesetiaan dan penghargaan. Dulu, kalian anggap saya sombong karena punya penghasilan lebih. Tapi kalian tetap makan dari uang saya, tidur di rumah saya, dan menumpang hidup dari kerja keras saya. Dan ketika suami saya berselingkuh, kalian tidak membela saya. Kalian justru menyuruh saya, sabar, dan ikhlas. Lalu menyambut pelakor seperti menantu baru. Laila menghentikan ucapannya sejenak. Ruangan sunyi. Tak ada suara. Bahkan Dimas menunduk dalam-dalam, seperti ingin menghilang dari permukaan bumi. Saya tidak datang ke sini untuk menyambung silaturahmi. Saya datang untuk menutup semua yang dulu kalian buka dengan kezaliman. Laila menyerahkan surat kepada Pak D. Yusril. Ini surat penolakan pembatalan gugatan cerai. Dan surat permohonan pembekuan semua bantuan finansial kepada pihak Dimas. Mulai hari ini, saya tidak akan terlibat dalam urusan kalian. Saya sudah membayar semua luka saya dengan lunas. Ia meletakkan mikrofon, membungkuk hormat pada para sesepuh, lalu berbalik dan melangkah keluar tanpa menoleh sedikitpun. Begitu keluar dari rumah itu, langit sudah mulai gelap. Angin meniup kerudungnya pelan. Laila berhenti di dekat mobilnya, menatap ke langit dengan mata basah. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Bebas dari semua manipulasi. Bebas dari semua ikatan palsu. Bebas untuk menjalani hidupnya dengan kepala tegak. Langit Bandung pagi itu pucat. Kabut tipis masih menyelimuti perbukitan saat Laila berdiri di teras belakang rumahnya, memandangi deretan tanaman anggrek yang tengah mekar. Sesekali ia mengelus daun-daun basah, merasakan embun pagi yang menggigit kulit jemarinya. Sejak meninggalkan acara reuni keluarga kemarin sore, Laila tak banyak bicara. Tapi ekspresinya tenang. Tidak ada lagi beban. Ponselnya berdering. Ia mengangkat tanpa melihat siapa peneleponnya. Saya sudah siapkan semua dokumen dan pernyataan legal dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Anda dijadwalkan bertemu langsung dengan Ibu Dirjen sore ini, ucap suara di seberang. Terima kasih. Saya akan datang, jawab Laila singkat, sebelum menutup sambungan. Ia kembali ke dalam, mengenakan setelan kerja sederhana namun berwibawa. Hari ini, ia bukan hanya seorang pengusaha, tapi seorang aktivis yang membawa suara ratusan, bahkan ribuan, perempuan yang selama ini terbungkam oleh adat, dogma, dan topeng suci yang penuh kemunafikan. Perjalanan ke Jakarta ditempuhnya sendiri. Ia sengaja menyetir mobilnya, menikmati keheningan di sepanjang jalan tol, memutar musik klasik pelan dari radio mobil. Di dashboard, tergeletak jurnal kecil berwarna hitam. Di halaman depannya tertulis, luka yang tak disuarakan, hanya akan menjadi pusaka ketakutan. Dan aku tak ingin mewariskan ketakutan. Pukul 14 ia tiba di kantor pusat Direktorat Perlindungan Perempuan. Pertemuannya berjalan lancar, penuh sambutan hangat dan penghargaan. Ia menyampaikan rancangan rumah perlindungan yang akan dibangun di 5 kota besar, lengkap dengan sistem pelatihan, konseling hukum, hingga pendampingan psikologis. Ketika presentasinya selesai, ruangan hening sesaat sebelum akhirnya bergemuruh tepuk tangan. Salah satu perwakilan kementerian berkata, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu, Laila. Kamu sedang menyelamatkan generasi. Laila tersenyum kecil.
Saya hanya menunaikan kewajiban saya sebagai perempuan yang pernah disakiti, dan selamat. Sore menjelang malam, ia pulang dengan kepala ringan. Tapi saat mobilnya memasuki garasi rumah, ia melihat sosok yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Dimas berdiri di depan pagar. Pakaian lusuh, mata sembab, dan tubuh lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Laila mematikan mesin dan turun. Ia tidak segera mendekat. Ia hanya menatap dari jauh. "Aku tahu kamu tidak mau lihat aku lagi," kata Dimas dengan suara lirih. "Tapi tolong hanya 5 menit saja. Biar aku bisa pergi tanpa beban." Laila mendekat, tapi menjaga jarak. "Kamu sudah pergi dari hidupku, Dimas. Apa lagi yang kamu mau?" Dimas menelan ludah. Ia menggenggam sebuah map usang dan menyerahkannya. "Aku jual semua sisa barangku. Motor, kamera lamaku, bahkan laptop kerja. Dan ini semua kwitansi dan bukti utangku. Aku akan tanggung semuanya. Aku nggak mau kamu lagi yang jadi penanggung jawab bebanku. Maaf karena selama ini aku mengira kamu milikku, padahal aku cuma menumpang hidup dari ketegaranmu." Laila menerima map itu, sekilas membuka isinya. Matanya menangkap daftar pinjaman, hutang kartu kredit, dan dokumen kecil berisi tulisan tangan Dimas. Untuk Laila. "Maaf, aku baru tahu arti kehilangan setelah kamu tak lagi bisa kutemui." Laila menatapnya lama. Di mata Dimas ada keputusasaan yang nyata. Tapi Laila tahu, itu bukan cinta. Itu keterpurukan karena kehilangan kemudahan. Dan ia tak punya ruang untuk itu lagi dalam hidupnya. "Kamu tahu kenapa aku gak menangis saat kamu pergi, Dimas?" tanyanya tenang. Dimas hanya menggeleng. "Karena aku sudah lama kehilanganmu. Bahkan saat kamu masih tidur di ranjang yang sama denganku." Dimas menunduk. Tangisnya meledak. Tapi Laila tidak menyentuhnya. Ia tidak menjatuhkan air mata, tidak menghibur. Ia hanya berdiri diam, lalu berkata, "Aku doakan kamu bisa hidup, bukan menggantung pada belas kasihan. Jangan cari aku lagi, Dimas. Sudah cukup." Ia masuk rumah dan menutup pintu. Tidak dengan emosi, tidak dengan amarah, tapi dengan ketegasan penuh harga diri. Malam itu, Laila duduk di ruang kerjanya, memandang maket rumah perlindungan yang sedang dibangun. Ia mencoret-coret catatan kecil, menyusun nama-nama calon penerima beasiswa pelatihan usaha kecil, dan menjadwalkan seminar publik tentang hak perempuan. Ponselnya berbunyi. Sebuah email masuk dari seorang wanita muda asal Aceh. "Saya membaca cerita Ibu Laila dari forum komunitas. Saya ibu muda, usia 23 tahun, ditinggal suami setelah dinikahi diam-diam di bawah tekanan keluarga. Saya tidak punya tempat tinggal. Apakah rumah perlindungan ibu bisa menampung saya?" Laila membalas singkat. "Kami akan kirim tiket ke tempat Anda. Rumah kami terbuka untuk semua perempuan yang pernah dikhianati dan ditinggalkan." Sambil menutup laptopnya, Laila menatap ke langit-langit dan tersenyum sendiri. Luka yang dulu ia pikir akan membunuhnya, kini menjelma menjadi ladang pengabdian. Dan untuk pertama kalinya, Laila merasa ia benar-benar hidup. Malam itu, Laila duduk di balkon atas rumahnya. Angin Juli berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang mekar. Suasana tenang, tapi hatinya tidak diam. Ia memandangi lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang jatuh. Sebulan lagi, rumah perlindungan perempuan pertamanya akan selesai. 5 bulan dari sekarang, 4 cabang lainnya menyusul. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi tak ada keraguan di langkahnya. Tiba-tiba suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Laila membuka layar dan mendapati pesan dari nomor tak dikenal. "Bu Laila, saya Lia." Sejenak Laila diam. Nama itu membuat dadanya tergerak, bukan karena rindu atau marah, tapi karena ia tak menyangka akan mendengar nama itu lagi dalam bentuk permohonan pribadi. "Saya mohon maaf. Saya bingung harus kemana. Nadine mengusir Mama dari rumah kontrakannya, dan saya tidak bisa menampungnya. Saya juga sedang hamil besar dan suami saya pergi entah kemana. Saya tahu saya tidak pantas meminta apapun, tapi, kalau Bu Laila berkenan, bolehkah Mama tinggal sementara di rumah perlindungan Bu Laila?" Laila mematung cukup lama. 3 menit, 5 menit, 10 menit. Lalu ia membalas pelan.
Kirimkan alamat tempat ibumu saat ini. Kami akan bantu, tapi bukan atas nama keluarga, melainkan atas nama kemanusiaan. Rumah perlindungan ini bukan rumah maaf. Ini rumah bangkit. Tak lama kemudian, Maya datang ke rumah. Ia sudah tahu isi pesan itu. Ia duduk di seberang Laila, menatapnya dengan raut campuran antara khawatir dan kagum. Aku tahu kamu akan bantu, ucap Maya pelan. Laila menatap jauh ke bawah. Aku tidak melupakan. Tapi aku juga tidak ingin membiarkan kebencian memelihara diriku. Jadi kamu akan izinkan ibu mertuamu tinggal di sana? Ya. Tapi seperti yang kujelaskan, bukan sebagai ibu dari mantan suamiku. Ia akan diperlakukan seperti semua wanita lain. Harus mengikuti peraturan, harus ikut sesi psikologi, harus menanggung pekerjaannya sendiri. Aku tidak akan beri dia kemudahan. Karena semua yang kubangun bukan tempat berlindung dari dosa, tapi tempat belajar kembali menjadi manusia. 2 hari kemudian, Laila datang langsung ke tempat kontrakan kecil di pinggiran kota. Ibu Dimas duduk berselimut tipis di lantai tanpa kasur. Rambutnya acak-acakan, kulit wajahnya tampak lebih keriput dari terakhir kali Laila melihatnya. Tapi mata itu masih sama. Mata yang dulu memandang Laila seperti orang luar tak pantas. Saat Laila masuk, sang ibu menunduk. Tak ada sepatah kata pun keluar. Laila hanya berdiri beberapa meter darinya. Saya tidak datang sebagai menantu. Saya datang sebagai perwakilan dari rumah perlindungan. Jika ibu setuju mengikuti peraturan kami akan bantu. Jika tidak, saya akan pergi sekarang juga. Perempuan tua itu tak menjawab. Tapi air matanya mengalir. Bukan karena bersalah. Bukan karena malu. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak punya siapa-siapa. Laila mengangguk pada stafnya. Bawa beliau ke mobil. Pastikan kamar unit barunya diisi sesuai standar. Dan jadwalkan sesi konseling 3 kali seminggu. Laila tidak ikut. Ia hanya memandangi mobil itu pergi. Malamnya, ia menulis di jurnal pribadinya. Hari ini, aku menampung luka dari masa lalu. Bukan untuk menghapusnya, tapi untuk menjadikannya pelajaran bagi yang lain. Ternyata benar, memaafkan bukan berarti menerima kembali, tapi melepaskan beban yang seharusnya bukan milik kita. Hari-hari berikutnya, Laila kembali fokus pada pekerjaan besarnya. Ia mulai membuat modul pelatihan untuk para perempuan korban pengkhianatan dan kekerasan rumah tangga. Di setiap pertemuan, ia mendengarkan cerita-cerita mengiris hati. Ada yang dipaksa menikah di usia 14. Ada yang diusir karena menolak jadi istri kedua. Ada juga yang dipukuli selama 5 tahun tanpa bisa melawan karena tak punya tempat untuk pulang. Namun dalam setiap kisah itu, Laila merasa hatinya semakin kuat. Ia tahu, setiap luka yang ia tampung adalah bahan bakar untuk perubahan besar. Sampai suatu hari, seorang wartawan senior dari media nasional datang ke rumahnya. Ia ingin mewawancarai Laila secara eksklusif untuk program Inspirasi Perempuan Indonesia. Di tengah sesi, wartawan itu bertanya, apa motivasi terbesar Ibu Laila membangun semua ini? Laila menatap ke arah kamera. Motivasi saya? Penghinaan. Maaf. Laila tersenyum tipis. Penghinaan membuat saya berpikir ulang tentang siapa saya. Tentang harga diri. Tentang martabat. Saya dibentuk oleh hinaan dan pengkhianatan. Tapi saya tidak mau hidup dalam balas dendam. Saya mau hidup dalam kebermanfaatan. Wawancara itu viral. Nama Laila kembali mencuat ke media sosial. Tapi kali ini bukan karena kisah rumah tangganya yang hancur. Melainkan karena langkah nyatanya menyembuhkan banyak luka perempuan lain. Di antara ratusan komentar pujian, ada satu yang masuk secara pribadi ke akun emailnya. Laila, ini Dimas. Aku menonton wawancaramu. Aku menangis sepanjang malam. Tidak karena kamu menghina aku, tapi karena aku sadar, aku membuang perempuan yang paling berhati besar yang pernah kutemui. Aku tak minta kembali. Aku hanya ingin kamu tahu, aku bangga pernah menjadi bagian dari hidupmu, walau sebentar. Laila tidak membalas. Tapi malam itu, ia membuka kembali semua file digital bisnis lamanya yang dulu ia bangun bersama Dimas. Ia memilah dengan teliti. Beberapa dokumen ia simpan, beberapa ia arsipkan, sisanya ia hapus permanen.
Satu folder terakhir bernama, Rencana Masa Depan Laila Dimas. Ia membukanya. Di dalamnya hanya ada satu file Word dengan tulisan. Anak pertama kita nanti namanya Faiyaz. Artinya pemberani. Aku harap dia akan mewarisi hatimu. Laila tersenyum. Tapi kali ini bukan senyum pahit. Ia tersenyum seperti seseorang yang sudah sampai ke ujung jembatan setelah berjalan di antara reruntuhan. Ia menutup laptop. Lalu berdiri, mengambil brosur pembangunan cabang rumah perlindungan di Makassar dan Banjarmasin. Langkahnya belum selesai. Dan ia tahu, perjuangannya bukan lagi tentang Dimas, bukan tentang keluarga suaminya yang dulu menyepelekannya. Tapi tentang semua Laila-Laila lain yang di luar sana, yang hari ini mungkin masih menangis diam-diam di kamar mandi, masih pura-pura kuat di depan anak-anaknya, masih menerima tamparan dengan doa yang dipaksakan. Baginya, kini tidak ada yang lebih penting dari menjadikan luka sebagai pelita. Pagi itu, hujan kembali turun. Rintiknya tidak deras, namun cukup untuk mengaburkan pandangan kaca jendela ruang kerja Laila. Ia duduk di meja panjang berisi berkas-berkas persiapan peresmian ruang aman Laila cabang pertama. Semuanya nyaris rampung. Tanda tangan terakhir tinggal menunggu cap basah dari pemerintah kota. Ia baru saja selesai mengecek daftar peserta yang akan hadir saat Maya mengetuk pintu dan masuk membawa 2 dokumen tebal. Surat persetujuan bantuan tetap dari 3 LSM luar negeri sudah masuk. Salah satunya dari Jerman. Mereka siap bantu logistik 3 tahun ke depan, ujar Maya sambil meletakkan dokumen di meja. Laila mengangguk. Terima kasih. Siapkan tim delegasi yang bisa diajak studi banding ke Berlin akhir bulan ini. Aku mau kita belajar langsung bagaimana mereka kelola shelter dan layanan pemulihan trauma. Maya mencatat. Tapi sebelum keluar, ia ragu sejenak. Lai, tadi pagi aku dapat kabar. Dimas, katanya masuk rumah sakit. Laila menghentikan gerakan tangannya. Tapi ia tidak bertanya. Mereka bilang dia kolaps. Anemia, depresi, katanya juga ada luka dalam. Dia dirawat di RS umum di pinggiran kota. Gak ada yang dampingi. Ibunya masih di shelter. Lia pun gak bisa datang karena baru melahirkan dan ditinggal suaminya. Laila tetap diam. Maya menatapnya dalam-dalam. Kamu mau jenguk dia? Tidak ada jawaban. Maya tidak memaksa. Ia hanya keluar pelan, meninggalkan Laila sendirian di ruangan itu. Di luar, suara hujan masih turun lembut. Siang hari, Laila berdiri di depan pintu ruangan kecil yang dulu menjadi studio tempat ia dan Dimas membangun bisnis pertama mereka. Ruangan itu telah lama kosong. Ia menyuruh orang bersihkan kemarin. Meja kerja kayu tua masih berdiri di sudut ruangan, ada bekas ukiran nama mereka berdua yang nyaris terhapus. Ia mengelus ukiran itu. Malam harinya, ia datang ke rumah sakit. Sendiri. Tidak memberitahu Maya. Tidak membawa apapun selain sehelai skarf tipis dan dompet kecil. Di meja informasi, ia menyebutkan nama Dimas. Perawat mengantarnya ke bangsal laki-laki lantai 2. Dimas terbaring lemah, tubuhnya kurus, kulitnya pucat. Selang infus menempel di tangannya. Napasnya teratur, tapi wajahnya cemas. Saat melihat Laila, matanya membesar. Ia ingin bangun, tapi tak mampu. Laila menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. Kamu datang? Gumam Dimas. Aku hanya ingin memastikan kamu masih hidup. Karena mati dalam keadaan seperti ini tidak akan membuatmu menebus apapun. Dimas tersenyum getir. Aku tidak minta maaf lagi, Lai. Karena aku tahu maaf dariku sudah basi. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Karena ternyata, kepergianmu bukan kutukan. Tapi pengingat keras buat aku, tentang betapa bodohnya aku. Laila tidak menjawab. Dimas melanjutkan, suaranya serak. Aku tahu kamu tidak akan pernah kembali. Dan aku juga tidak pantas diberi ruang lagi. Tapi kamu harus tahu, aku mencintaimu. Bahkan jika cinta itu datangnya telat. Bahkan jika sekarang tak ada satupun yang tersisa dari diriku. Laila bangkit berdiri. Ia menatap Dimas dengan mata dingin namun penuh kejujuran. Dimas, kamu mencintai kenangan tentang aku. Bukan aku yang sekarang. Kamu jatuh cinta pada bayangan perempuan yang membiarkanmu bergantung, tunduk, dan nyaman tanpa kerja keras. Tapi aku bukan dia lagi. Dan aku tidak menyesal berubah.
Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia berkata pelan, "Kau bukan bagian dari masa depanku, Dimas. Tapi semoga kamu bisa belajar dari masa lalu." Beberapa hari setelahnya, Laila berdiri di panggung peresmian Ruang Aman Laila. Ratusan tamu hadir. Para penyintas, aktivis, pejabat, dan tokoh perempuan dari berbagai daerah. Di antara mereka, puluhan perempuan yang tinggal di sel terbarunya duduk di barisan depan. Sebagian dari mereka menangis. Sebagian tersenyum. Tapi semua memancarkan kekuatan. Laila membuka pidatonya dengan suara lantang. "Kita hidup di dunia yang membuat perempuan harus berkali-kali membuktikan nilai dirinya. Harus berkali-kali mengalah. Harus berkali-kali menguatkan diri bahkan ketika sudah dihancurkan. Tapi hari ini, kita berhenti. Hari ini, kita tidak hanya membangun rumah, tapi membangun keberanian. Rumah ini bukan tempat untuk mengasihani diri, tapi tempat memulai kembali dengan kepala tegak." Gemuruh tepuk tangan terdengar di segala penjuru. Beberapa perempuan yang dulunya tak pernah bicara, kini berdiri dan berbicara tentang luka mereka, tentang bagaimana Laila mengubah hidup mereka hanya dengan memberi ruang. Setelah acara, Laila menyendiri di taman belakang shelter. Ia duduk di bangku panjang di bawah pohon trembesi. Udara sore terasa hangat. Cahaya matahari menembus dedaunan dengan cantik. Seorang anak perempuan berlari kecil mendekatinya. Usianya tak lebih dari 6 tahun. Ia menyerahkan bunga kecil dari rumput liar. "Ibu Laila, ini buat ibu," katanya polos. Laila menerimanya dan tersenyum. "Terima kasih, sayang. Namamu siapa?" "Namaku Safa. Mama bilang, kita bisa tinggal di sini karena Ibu Laila punya hati besar." Laila mengelus kepala anak itu. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena harapan. Sore itu, Laila kembali ke rumah. Ia membuka jendela kamarnya, membiarkan angin masuk. Ia melihat ke langit yang mulai menguning menjelang senja. Di atas meja, satu bundel dokumen bisnis baru tergeletak, proyek usaha berbasis perempuan untuk memberdayakan para mantan penyintas agar mandiri ekonomi. Di atasnya, sebuah kartu kecil bertuliskan, "Jangan balas dendam dengan kehancuran. Balaslah dengan keberhasilan." Laila mengambil pulpen, menuliskan satu kalimat di catatan barunya. "Ini bukan akhir. Ini awal dari hidup yang tak lagi bergantung pada siapapun." Ia menutup buku itu, berdiri, dan melangkah keluar kamar. Dengan langkah tenang, ia menuju ruang kerja. Di dinding, potret-potret perempuan tersenyum tergantung rapi. Potret-potret kemenangan. Langkah Laila tidak berhenti. Dan di dunia ini, tak ada yang lebih menggentarkan dari perempuan yang bangkit tanpa dendam dan membangun kejayaan dari reruntuhan yang dulu ingin menghancurkannya.